Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinando dari kelas SI05 dengan NIM 21122154. Di sini saya akan mendemokan hasil dari proyek inovasi digital bisnis yang berjudul Sistem Rekomendasi Produk dengan menggunakan metode Content Based Filtering pada website toko My TR EcoPrint. Nah, untuk yang pertama di sini saya sudah membuka website dari MyTR EcoPrint. Kemudian untuk sistem rekomendasinya, saya meletakkannya di new arrival di sini. Kemudian saat kita klik produknya, maka akan muncul detail produk di sini. Kemudian deskripsi juga. Kemudian di sini terdapat relate produk. Nah, di sini relate produk ini adalah sistem rekomendasi yang saya buat, di mana sistem rekomendasi ini saya buat berdasarkan dengan nama produk, pendekatan nama produk, dan juga pendekatan dari deskripsi produk itu sendiri. Bisa dilihat di sini untuk contoh yang pertama, di sini saya menekan atau melihat detail produk dari kaos EcoPrint daun eukaliptus. Nah, untuk relate produknya sendiri, di sini rekomendasinya akan muncul beberapa produk, empat produk yang direkomendasikan oleh sistem berdasarkan dengan nama produk. Di sini karena tadi produknya yaitu kaos EcoPrint daun eukaliptus, maka yang terdekat adalah produk dengan daun-daunan. Di sini dapat dilihat daun jingga, kemudian daun mangga, kemudian daun maple. Untuk contoh yang lain di sini kita coba produk yang lain. Di sini saya akan mencoba untuk kemeja EcoPrint bunga melati. Nah, untuk nama produknya sendiri kemeja EcoPrint bunga melati. Maka untuk pendekatan rekomendasi berdasarkan nama produk di sini akan muncul harusnya produk dengan yang berkaitan dengan bunga-bunga. Nah, di sini terdapat real produk yaitu sarung bantal EcoPrint, bunga lavender, kemudian bunga matahari dan juga daun-daun. Karena di sini bunganya cuma sedikit produknya, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan produk, berdasarkan deskripsi produk yang hampir mirip ataupun sama. Di sini saya sudah membuat 3 produk dengan nama hampir sama dan juga deskripsi produk yang hampir sama. Untuk motif 1 sebagai contoh, kita buka data produknya. Untuk deskripsi produknya di sini adalah baju dengan motif bunga teratai. Nah, di sini terdapat rekomendasi yang disarankan yaitu motif 2 dan juga motif 3. Di sini ini kemungkinan adalah deskripsi yang hampir sama dengan produk motif 1. Kita coba cek motif 2 apakah sama dengan motif 1, yaitu bunga teratai. Nah, untuk deskripsi motif 2 sendiri di sini juga sama ternyata dengan deskripsi dari produk motif 1 tadi, yaitu baju dengan motif bunga teratai. Dan dapat dilihat juga di sini di relate produk atau rekomendasinya terdapat juga di sini motif 1 dan motif 3. Ini membuktikan bahwa sistem rekomendasi yang saya buat sudah berhasil. Selanjutnya adalah penjelasan dari kodenya sendiri. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang detail produk.php. Detail produk.php ini terdapat di
application, kemudian view, kemudian di bagian home, yaitu detail product.php. Di sini terdapat relate item section, di mana section kelas ini PY5 memiliki kelas CSS PY5 yang menunjukkan bahwa ada padding untuk ruang tambahan sebesar 5 satuan. Kemudian di bawahnya terdapat div dengan kelas container yang berukuran px4, px lg5, mt5. Kemudian dengan judul relate product yang akan menampilkan produk rekomendasi. Kemudian di sini terdapat grid untuk produk terkait, yaitu row GX4 sampai selanjutnya. Kemudian di bawahnya terdapat looping untuk produk terkait berdasarkan relate product ini. Loop ini berguna untuk mengulang setiap produk dalam array relate product. Kemudian di sini akan menampilkan gambar dari produk yang diklik ataupun kita ingin lihat. Tekan. Kemudian ada detail produknya, nama produk, dan juga harga dari produknya. Untuk yang kedua di sini yaitu CPRS, di mana CPRS ini CPRS.php ini berguna untuk melakukan indexing dokumen dan penghitungan berbagai matriks terkait pengelolaan informasi. Nah, CPRS.php sendiri ini letaknya berada di application, kemudian di libraries. Untuk penjelasannya sendiri di sini terdapat kelas CPRS, kemudian terdapat juga properti-properti kelas, yaitu yang pertama numdocs. Numdoc ini berguna untuk menyimpan jumlah dokumen yang diindeks. Kemudian yang selanjutnya adalah corpus term. Di sini adalah merupakan array untuk menyimpan indeks dari kata-kata dalam korpus dokumen. Kemudian yang ketiga yaitu docweight. Di sini berguna untuk menyimpan bobot dari setiap dokumen setelah penghitungan. Kemudian yang terakhir yaitu docs, yaitu array yang menyimpan dokumen asli. Kemudian terdapat sebuah public function untuk menampilkan doc. Ini jumlah doc, kemudian count. Kemudian di bawahnya ada public function create index. Public function create index ini digunakan untuk membuat indeks dari dokumen yang diberikan oleh ini D ini $D ini memecah setiap dokumen menjadi kata-kata dengan asumsi dipisahkan oleh spasi. Kemudian akan membangun indeks yang menghubungkan setiap kata dengan posisi di dalam dokumen. Kemudian selanjutnya public function show index. Nah, function ini akan menampilkan indeks yang telah dibuat sebelumnya. Indeksnya akan diurutkan dan setiap kata akan ditampilkan bersama dengan lokasi yang ada di dalam dokumen. Kemudian yang selanjutnya adalah public function df term. Ini berguna untuk menghitung frekuensi dokumen dari sebuah term atau kata dalam korpus dokumen. Kemudian yang selanjutnya adalah public function idf. Public function idf ini berguna untuk menghitung inverse dokumen frekuensi atau IDF dari setiap term atau kata dalam korpus dokumen yang akan menghasilkan nilai DF dan IDF untuk setiap kata. Ini DF dan IDF. Kemudian yang selanjutnya adalah public function weight. Public function weight sendiri ini digunakan untuk menghitung bobot dari setiap term
dalam setiap dokumen. Bobotnya akan dihitung dengan mengalihkan frekuensi kemunculan term atau kata dalam dokumen yang dihitung dalam array count values ini dengan nilai IDF term. Kemudian selanjutnya public function search berdasarkan keyword ini dilakukan untuk melakukan pencarian berdasarkan keyword yang diberikan. Kemudian bobot setiap kata dalam keyword akan digunakan untuk menghitung skor kesamaan dengan setiap dokumen. Nah, dokumen yang memiliki skor tinggi akan diurutkan dan dikembalikan. Kemudian selanjutnya public function similarity. Nah, function ini menghitung kemiripan atau similarity antara dokumen D1 dengan dokumen yang lainnya berdasarkan dengan quotient similarity. Fungsi ini menggunakan bobot term atau kata dari kedua dokumen dan menghitung nilai quotient similarity-nya. Yang terakhir di sini ada private function quotient D1 D2. Ini untuk menghitung quotient similarity antara dua dokumen tadi. Nah, kesimpulannya untuk penggunaan kelas CBRS ini digunakan untuk membuat indeks dari sekumpulan dokumen, kemudian menghitung bobot term atau kata dalam dokumen, kemudian melakukan pencarian berdasarkan keyword, dan menghitung kemiripan antara dokumen menggunakan metode quotient similarity. Kemudian yang selanjutnya di sini ada madmin. Madmin sendiri di sini terdapat di application, kemudian model. Di sini terdapat function get recommended products berdasarkan ID product. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah mode yaitu if current product. Kemudian mengaitkan dengan tabel-tabel produk yang ada yang ingin ditampilkan. Kode ini berfungsi untuk mendapatkan kategori produk saat ini untuk menemukan produk yang terkait. Kemudian terdapat juga kode untuk menghitung TF-IDF berdasarkan nama produk, deskripsi produk, dan juga rating produk. Nama produk, deskripsi produk, dan juga rating produk. Kemudian di sini terdapat inisialisasi CBRS, yaitu CBRS kelasnya, kemudian create index, IDF tadi, kemudian weight, kemudian hitung kesamaan, similarity. Nah, di sini terdapat sebuah batasan 4 produk yang tampil, seperti yang saya tampilkan tadi, hanya 4 produk, 1, 2, 3, 4. Ini saya batasi untuk 4 produk yang tampil sebagai rekomendasi. Kemudian di sini terdapat juga untuk mengambil hasil rekomendasi berdasarkan similarity seperti ini. Kemudian juga ada fungsi untuk menambahkan skor TF-IDF ke dalam data produk yang telah direkomendasikan. Kemudian di sini terdapat juga fungsi untuk get relate product. Di sini juga sama seperti yang di atas tadi. Untuk menampilkan relate produknya. Di sini terdapat juga fungsi di mana jika kita menekan produk itu, maka tidak akan menampilkan produk itu di rekomendasi, yaitu mengecualikan produk yang sedang dilihat. Kemudian selanjutnya di sini main PHP. Main PHP sendiri di sini terdapat pada application kemudian controller. Di sini terdapat sebuah public function detail product di mana berdasarkan ID product. Untuk detail product sendiri di sini
berdasarkan ID produk, kemudian menampilkan produk, foto, kemudian usernya, ID produk, kemudian untuk ada function mendapatkan data produk di sini. Kemudian juga ada kode untuk mengambil semua produk untuk pengolahan TF-IDF berdasarkan nama produk dan juga deskripsi produk. Kemudian terdapat inisialisasi CPRS, kelas CPRS, kemudian fungsi create index berdasarkan data produk, IDF, weight, dan juga relate produk untuk menghitung kesamaan atau similarity-nya. Kemudian terdapat fungsi untuk mengambil produk terkait berdasarkan hasil similarity dan mengecualikan produk yang sedang dilihat, yaitu relate product sama dengan this, get relate product, kemudian array-nya yaitu relate product berdasarkan ID product. Kemudian di sini terdapat for each relate product as product, kemudian product TF-IDF score. Ini adalah untuk menggabungkan skor TF-IDF dengan produk terkait. Kemudian di bawahnya ada fungsi untuk membatasi hasil rekomendasi tadi menjadi 4 produk, yaitu usort berdasarkan array-nya relate product, kemudian function AB di sini. Kemudian datanya relate product, array slash membatasinya menjadi 4 produk saja yang dapat ditampilkan. Kemudian di sini terdapat sebuah private function, yaitu private function preprocess. Nah, preprocess ini adalah prapromsesan teks yang terdiri dari nama produk, kemudian deskripsi produk, dan juga rating produk yang akan dilakukan sebelum proses lebih lanjut untuk mencari produk terkait. Prapromsesan teks sendiri yaitu menggabungkan nama produk, deskripsi produk, dan rating produk menjadi satu string. Kemudian akan mengubahnya menjadi teks atau menjadi huruf kecil, yaitu lowercase. Kemudian akan dilakukan stemmer ini. Stemming ini menggunakan library sastrawi untuk menghasilkan bentuk dasar-dasar kata, seperti misalnya mengubah menyukai menjadi suka. Kemudian menghapus stop word di sini, yang akan menggunakan library sastrawi juga untuk menghilangkan kata-kata umum yang tidak relevan, misalnya dan, atau, dan lain-lain. Kemudian return value. Return value ini mengembalikan string yang telah diproses, yaitu str string, untuk digunakan dalam proses selanjutnya seperti pencarian atau analisis. Kemudian selanjutnya adalah private function get relate product. Nah, get relate product ini digunakan untuk mengambil produk-produk yang terkait berdasarkan daftar ID produk yang diberikan kecuali produk yang sedang dilihat saat ini. Current ID produk. Seperti ini. Ada 3 tabel yang difungsikan di sini, tabel produk, kemudian tabel review, dan juga tabel foto. Di sini dapat query database yang dimana menggunakan framework database yaitu kode igniter untuk membuat query yang mencari produk dari tabel produk, kemudian join yang dilakukan dengan tabel review di sini untuk mendapatkan rata-rata rating dari review produk. Kemudian join juga dilakukan pada tabel foto di sini untuk mendapatkan foto produk. Kemudian
ada produk dengan ID yang sama, maka tidak akan ditampilkan atau dikecualikan. Kemudian hasil query-nya akan dikelompokkan berdasarkan ID produk dan diurutkan sesuai dengan urutan yang diberikan dalam array-nya sendiri, yaitu ini, DS. Kemudian ada return value di sini berguna untuk mengembalikan hasil query dalam bentuk array dari objek-objek produk yang terkait. Fungsi dari preprocess dan getRelate product sendiri ini berfungsi untuk membantu dalam analisis dan tampilan produk terkait berdasarkan teks dan informasi yang ada dalam aplikasi atau framework tertentu. Mungkin sekian dari hasil demo saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.